Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya Muhammad Saif Amrul Al-Kusyairi dalam materi relasi dan fungsi part 2. Tadi sudah saya jelaskan di part 1 tentang menyatakan relasi. Kita lanjut ke part 2-nya. Oke. Kita masuk ke part 2, relasi dan fungsi dalam subbab konsep fungsi, domain, kodomain, dan range. Oke, di sini tujuan pembelajaran dari kita belajar ini yaitu memahami maksud dan fungsi, maksud dari fungsi, membedakan antara relasi dengan fungsi, memahami istilah domain, kodomain, dan range. Kemudian menyelesaikan soal-soal terkait konsep fungsi. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, silahkan siapkan alat tulis kalian dan kita langsung mulai belajarnya. Oke, apa itu fungsi? Nah, kemarin kita sudah belajar relasi, dan fungsi itu adalah relasi yang menghubungkan setiap anggota pada suatu himpunan asal kepada tepat satu anggota pada himpunan tujuan. Nah, kalau relasi kemarin kan ketika satu himpunan A sudah berpasangan dengan satu himpunan B, itu sudah dikatakan relasi. Nah, kalau fungsi itu ada syaratnya, sama-sama menghubungkan, sama-sama memetakan. Tetapi kalau fungsi itu ada syaratnya, yaitu setiap anggota harus dipasangkan tepat satu tujuan pada himpunan B. Nah, jadi himpunan A-nya harus dihubungkan semuanya tepat satu anggota pada himpunan B atau himpunan tujuan. Oke, supaya lebih jelas saya berikan contohnya. Oke, contoh yang pertama, di sini ada himpunan A, A1, A2, A3, A4, dan himpunan B, B1, B2, B3, dan B4. Oke, kita cek apakah ini merupakan suatu fungsi. Nah, di sini kita lihat A1 berpasangan dengan B2, A2 berpasangan dengan B1, A3 berpasangan dengan B2, A4 berpasangan dengan B4. Kita lihat dari syarat yang pertama. Syarat yang pertama yaitu setiap anggota suatu himpunan asal, setiap anggota pada himpunan asal yaitu A. Nah, kita cek tepat satu anggota pada himpunan tujuan. Nah, apakah ini berhubungan tepat satu tujuan? Kita cek A1 berhubungan dengan B2, artinya tepat satu tujuan. Kemudian A2 dihubungkan dengan B1, ini juga tepat satu tujuan. A3 berhubungan dengan B2, ini juga tepat satu tujuan. Dan A4 berhubungan dengan B4, ini tepat satu tujuan. Kemudian kita lihat apakah di himpunan A ini sudah dihubungkan semua. Kita lihat A1 sudah mempunyai pasangan, A2 sudah mempunyai pasangan, A3 sudah mempunyai pasangan, A4 sudah mempunyai pasangan. Nah, jadi ini dikatakan fungsi. Kenapa? Karena dari setiap himpunan A ini mempunyai tepat satu anggota pada himpunan B. Gitu. Kemudian yang sebelahnya saya berikan contoh lagi. Kita cek di sini. A1 berpasangan dengan B1, A2 dengan B3, A3 dengan B2, A3 dengan B4. Kita lihat apakah ini merupakan fungsi. Kita lihat syaratnya. Setiap anggota harus berpasangan, setiap anggota asal harus berpasangan. Kita lihat A1 sudah mempunyai pasangan di B1, A2 sudah mempunyai pasangan di B3, A3 mempunyai pasangan di B2, dan A3 mempunyai pasangan di B4, dan A4-nya tidak memiliki anggota, tidak memiliki pasangan. Jadi ini bukan dinamakan fungsi. Kenapa? Karena dari himpunan A ini harus mempunyai tepat satu anggota pada himpunan B. Nah, karena di sini A4 tidak mempunyai pasangan, maka bukan fungsi. Kemudian kita lihat juga di A3. A3 ini juga dihubungkan dengan dua anggota. Jadi A3 berpasangan dengan B2 dan A3 berpasangan dengan B4. Nah, dia mempunyai dua pasangan, jadi ini bukan fungsi. Oke, jelas ya? Oke, next. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke. Relasi versus fungsi. Nah, kita disuruh membedakan
Apakah ini relasi? Apakah ini fungsi? Oke, untuk yang sebelah kiri kita lihat ini apakah relasi? Jelas ini relasi karena himpunan A sudah mempunyai pasangan di himpunan B. Walaupun cuma satu saja itu sudah dikatakan relasi. Nah, yang sebelah kanan juga demikian. Ini juga dikatakan relasi karena mempunyai pasangan. Tapi apakah ini fungsi? Belum tentu ini fungsi semua karena fungsi tadi kan ada syaratnya gitu. Kita cek teman-teman. Kita lihat di sini A1. Kita lihat di himpunan A. Apakah dia mempunyai pasangan semua? Apakah sudah dihubungkan semua? Kita lihat A1 mempunyai pasangan di B3, A2 mempunyai pasangan di B1, A3 mempunyai pasangan B2, A3 mempunyai pasangan di B4, dan A4 tidak memiliki pasangan. So, ini bukan merupakan fungsi. Karena apa? Karena syarat fungsi itu menghubungkan setiap anggota pada satu himpunan asal. Nah, tepat satu anggota, setiap anggota. Jadi, semua anggota harus mempunyai hubungan dengan anggota B. Nah, di sini A4-nya kan tidak memiliki hubungan atau tidak mempunyai pasangan. Dan dicek lagi di A3-nya. A3-nya mempunyai 2 pasangan di B2 dan B4. Jadi, ini bukan dikatakan sebagai fungsi. Oke, tapi ini relasi ya. Oke, kita geser ke sebelah kanan. Ada 2 himpunan A dan B, di mana di sini sudah ada diagram panahnya ya. Kita cek apakah ini fungsi. Tetapi ini sudah jelas ini adalah relasi karena sudah mempunyai pasangan atau dihubungkan di himpunan tujuan. Oke, kita cek. A1 apakah mempunyai pasangan? A1 mempunyai pasangan di B3, A2 mempunyai pasangan di B1, A3 mempunyai pasangan di B2, A4 mempunyai pasangan di B3. Kita cek. A1, A2, A3, A4 semua memiliki pasangan. Jadi ini adalah merupakan fungsi. Nah, kemudian kita cek syarat yang kedua. Tepat satu anggota pada himpunan tujuan. Nah, kita lihat A1 tepat satu tujuan di B3. A2 tepat satu tujuan di B1. A3 tepat satu tujuan di B2. A4 tepat satu tujuan di B1. Nah, jadi ini merupakan fungsi. Kenapa? Karena syarat setiap anggota pada satu himpunan asal terpenuhi dan tepat satu anggota pada himpunan tujuan juga terpenuhi. Itu. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Kita masuk di domain, kodomain, dan range. Apa sih itu domain, kodomain, dan range? Oke. Di sini kita lihat himpunan A disebut domain atau daerah asal ya. Teman-teman lihat di sini ada 2 himpunan A dan B. Kalian lihat di keterangan di sini. Di sini himpunan A. Jadi ini himpunan A disebut dengan daerah asal atau domain. Jadi ini semua adalah daerah asal. Kemudian himpunan B disebut kodomain atau daerah kawan. B ini daerah kawan. Nah, jadi himpunan A ini adalah domain, himpunan B adalah kodomain, dan range adalah daerah hasil. Bagaimana cara menentukan range? Nah, di sini kita lihat domainnya, kita tuliskan 1, 2, 3, A1, A2, A3, A4. Kita tuliskan di sini. Kemudian yang B atau kodomain kita tuliskan B1, B2, B3, dan B4. Kita masukkan di sini. Nah, dan range-nya ini adalah daerah hasil. Jadi, hasil pemetaan dari himpunan A ke B ini yang mempunyai tujuan yang satu tujuan yang ada diagram panahnya, ini merupakan range atau daerah hasil yang bertepatan dengan yang kena dengan diagram panah. Ini merupakan range atau daerah hasil. Jadi daerah hasilnya ada B1, B2, B3 karena B4-nya tidak mempunyai pasangan. Oke, jadi itu yang dinamakan domain, kodomain, dan range. Oke, sampai sini paham ya? Oke, langsung kita masuk ke contoh soalnya ya, biar lebih paham. Oke, di sini ada contoh soal fungsi. Di antara relasi-relasi berikut, apakah
manakah yang merupakan fungsi. Ini yang pertama, kemudian ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Oke, kita cek yang pertama dari diagram Cartesius. Di antara relasi berikut manakah yang merupakan fungsi? Kita lihat dalam diagram Cartesius, X itu sebagai A atau domain, dan Y itu sebagai B atau daerah kawan kodomain. Jadi kita lihat di sini dari yang pertama ini ada 1, X-nya ada 1, 3, 4, dan 5. Nah, kita lihat yang pertama di sini. Nah, angka 1 ini sudah mempunyai 2 pasangan. Nah, jadi ini bukan dikatakan sebagai fungsi. Kenapa? Karena memiliki 2 pasangan. Jadi kalau dituliskan hasilnya nanti bakalan 1 dan 2, 1 dan 3. Jadi kalau fungsi itu kan harus cuma 1 mempunyai 1 pasangan di himpunan tujuan. Tidak boleh 2 ya. Oke, ini jadi ini bukan fungsi. Next. Untuk yang atas kita cek. Nah, kita lihat syarat yang pertama, semua himpunan A harus mempunyai 1 tempat tujuan di himpunan B. Kita lihat A1 sudah mempunyai pasangan di B3, A2 sudah mempunyai pasangan cuma di B1, A3 mempunyai pasangan cuma di B2, A4 mempunyai pasangan cuma di B1. Jadi sudah benar ya, kedua syaratnya tadi terpenuhi. Jadi ini merupakan fungsi. Kenapa? Karena semua himpunan A ini mempunyai pasangan, sudah dihubungkan, dan pada himpunan tujuan ini cuma mempunyai 1 pasangan atau tepat 1 tujuan. Oke, next, yang atas. Nah, kita lihat apakah ini fungsi. Nah, kalau kita untuk melihat apakah ini fungsi pada himpunan pasangan berurutan atau HPB, kita lihat pada domainnya atau daerah asalnya. Kalau kita lihat pada daerah asalnya ini mempunyai nilai yang sama, otomatis itu bukan fungsi. Kita lihat yang pertama, A,1, B,2, C,3. Jadi jelas ya, ini merupakan fungsi. Kenapa? Karena domainnya ini A, B, C, dan kodomainnya ini 1, 2, dan 3. Oke, untuk yang atas ini merupakan fungsi. Kita cek yang bawah. Kita lihat, kita cek domainnya. Nah, di sini ada yang sama nih. Dari mulai A,1, ini ada lagi A,2, dan selanjutnya C,3. Jadi di sini domainnya sudah ada 2 yang sama. Jadi ini otomatis bukan fungsi, karena fungsi harus mempunyai 1 tepat tujuan yang di himpunan tujuan, maksud saya. Oke. Selanjutnya, di antara relasi-relasi berikut manakah yang merupakan fungsi? Nah, kita lihat pada gambar di sini ya. Kita mulai dari yang kiri. Kita lihat di sini ada grafik ya. Seperti huruf apa ini? Angka 2 ya. Oke, saya ambil contoh titik di sini. Kalau gambarnya seperti ini cuma ada 1 tujuan, 1 arah titiknya. Satu arah titik koordinatnya. Jadi cuma di sini dan ditarik ke titik yang sebelah sini. Mohon maaf ini gambarnya agak melenceng. Nah, kemudian titik yang kedua, ini juga titiknya pasti otomatis bertuju ke sini. Tidak mungkin bisa ke atas lagi atau sebelah sini ke atas, nggak mungkin, karena arah grafiknya saja ke bawah dan pasti tujuannya ke sini. Kalau misalkan kita tetap ambil di titik manapun, pasti nanti hasilnya cuma 1 arah atau 1 tujuan. Jadi ini dikatakan sebagai fungsi. Kemudian yang sebelah kanan, kita lihat grafiknya seperti ini gambarnya. Nah, saya ambil contoh titiknya di sini. Nah, ini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan titiknya mengarah ke bawah dan ke atas. Jadi mempunyai 2 titik atau mempunyai 2 arah. Jadi otomatis ini bukan fungsi. Oke, gitu ya cara menentukannya. Oke, yang terakhir. Ini disuruh menentukan domain, kodomain, dan range. Oke. Di sini kita lihat pada contohnya
Domain, kita lihat domainnya itu pasti yang ada di X, sumbu X ya. Kita lihat ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kodomain yang berada di sumbu Y. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 juga. Nah, untuk menentukan range kita lihat dari sumbu Y-nya. Kita lihat di sini ada angka 2. Angka 2-nya ini ada 3 ya. Jadi kita cukup tuliskan satu saja. Jadi range-nya itu ada angka 2, angka 4, dan angka 5. Oke, gampang kan? Kemudian yang terakhir, kita lihat ada himpunan A1, B2, C3. Disuruh menentukan domainnya. Domainnya itu daerah asal atau yang pertama ini ya. Ini ada A, ada B, dan C. Kemudian kodomainnya yang sebelah sini, ini ada 1, 2, dan 3. Kemudian untuk range atau daerah hasil, karena domain dan kodomainnya ini sama-sama berhubungan 1, maka range-nya itu ya inilah, karena mempunyai tepat satu tujuan. Jadi range-nya ini adalah 1, 2, dan 3. Oke, gampang kan untuk menentukan fungsi, domain, kodomain, dan range. Mungkin untuk materi part 2 cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.